Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Arifin. Saya Fauzan Rahman. Kami dari kelas 11 IPS 2 akan memaparkan materi tentang APBN dan APBD. Yang pertama itu APBN. Apa sih pengertian APBN? Apa tujuan APBN? Apa fungsi APBN? Lalu ada apa sumber pendapatan negara? Apa jenis pengeluaran negara? Terus ada juga apa mekanisme penyusunan APBN, dan juga yang terakhir ada pengaruh APBN terhadap perekonomian suatu negara. Saya sendiri akan menjelaskan tentang apa sih itu APBD. Di APBD poin-poinnya sudah disebutkan sama Amar, kurang lebih sama, tapi di APBD sendiri ada yang namanya kebijakan anggaran. Nah, kami setelah ini kami akan mempresentasikan sebuah PPT. Jadi simak baik-baik PPT-nya. APBN dan APBD. Apa itu APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Apa kalian tahu fungsi APBN? Yang pertama ada fungsi alokasi, bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan efisiensi dalam sumber daya dan penambah daya guna perekonomian. Yang kedua, fungsi perencanaan, berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Yang ketiga, fungsi pengawasan, bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, ada fungsi distribusi, bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang ditetapkan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Yang kelima, ada fungsi otoritasi, mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi, bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna menjaga inflasi. Apa saja tujuan penyusunan APBN? Mari kita lanjut. Yang pertama, untuk memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Yang kedua, sebagai data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat melalui pemungutan pajak. Sumber penerimaan negara dari mana saja ya? Oke, lanjut. Yang pertama, dari pajak dan retribusi. Yang kedua, eksplosasi SDA. Yang ketiga, pungutan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama ada belanja pegawai, meliputi honorarium, kontribusi sosial, dan belanja barang. Yang kedua belanja barang, meliputi belanja barang, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan. Yang ketiga belanja modal. Yang keempat pembayaran bunga utang, meliputi utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Yang kelima belanja subsidi, meliputi perusahaan negara keuangan, perusahaan, dan subsidi pajak. Yang keenam belanja hibah. Yang ketujuh belanja bansos, penanggulangan bencana, bantuan yang diberikan pusat. Dan ke-8 belanja lain-lain. 9 transfer ke daerah. Mekanisme penyusunan APBN. APBN disusun menggunakan RUU APBD
APBN yang dibuat Presiden dibantu dengan Menteri Keuangan. Yang kedua, RUU APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada DPR. Yang ketiga, apabila RUU APBN disetujui akan disahkan menjadi UU APBN. Yang keempat, apabila RUU APBN ditolak harus direvisi kemudian diajukan lagi ke DPR. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, memperlancar distribusi pendapatan. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan atau memelihara stabilitas ekonomi. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan investasi masyarakat. APBD. Apa itu APBD? APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Pengertian dari APBD tertuang di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Fungsi dan tujuan APBD. Fungsi dari APBD sendiri ada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tujuan dari APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sumber-sumber penerimaan daerah. A. Pendapatan daerah. B. Dana perimbangan. C. Lain-lain pendapatan. Contohnya ada hibah dan dana darurat. Jenis-jenis pengeluaran daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. A. Belanja tidak langsung. Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Contoh belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. B. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang diselenggarakan dengan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme 1. Penyusunan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. RAPBD diajukan kepada DPRD untuk menentukan apakah RAPBD tersebut dapat disetujui atau tidak. 3. Apabila DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD yang telah disusun, maka RAPBD kemudian akan disahkan menjadi APBD. Apabila DPRD memutuskan untuk menolak RAPBD yang telah disusun, maka akan menggunakan RAPBD tahun sebelumnya. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Kenapa APBD sangat mempengaruhi perekonomian? Karena APBD sendiri dapat membantu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, membuka lapangan pekerja, memeratakan pendapatan masyarakat, dan menyejahterakan masyarakat. Kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi. Jenis-jenis kebijakan anggaran. 1. Anggaran surplus merupakan anggaran yang menunjukkan jumlah penerimaan yang lebih tinggi dari jumlah pengeluaran negara. 2. Anggaran defisit adalah anggaran yang jumlah penerimaan lebih kecil dari pengeluarannya atau kebalikannya dari anggaran surplus.
3. Anggaran berimbang yang dinamis yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.